Oke, menarik ini. Kita ke konfirmasi terlebih dahulu ya. Bagaimana Pak Sumarji, betul tidak sih kan Pak Erick Thohir pernah sampaikan target kita di AFF ini semifinal kok? Jadi begini, terus bertanya-tanya, kok jadi berubah-ubah namanya target ini? Jadi begini ya, di awal tadi saya sudah sampaikan, di awal itu target kita adalah regenerasi. Di awal. Tetap gitu berjalan, ada juga yang ya boleh dikatakan kita ini di tim ya, Jin sampaikan, Coach, kalau kita tidak ada target ya di tim ini, kalau tidak ada target tentu anak-anak pasti akan nggak semangat. Maka kita harus bisa berbicara target di hadapan pemain. Ini bicara di tim loh ya. Bicara di tim ini, saya ngomong, kita harus ada target di anak-anak. Kita berupaya, berusaha, paling tidak kita bisa semifinal dan syukur bisa sampai dengan final. Ini di tim, ini bicara di tim ini. Ya, jadi kami ini di tim, motivasi yang terbaik dan keinginan yang baik agar supaya anak-anak termotivasi untuk bisa tercapai sesuai dengan inginkan. Ya, ini berbicara di tim nih, berbicara di tim. Sekali lagi, kalau saya menyampaikan ini adalah hal yang terjadi di tim. Ya, saya kira itu. Saya berbicara seperti itu. Oke. Baik. Mbak Putri Viola, ingin komentar dulu, Mbak? Iya. Saya mungkin ada di sini di tengah para legenda-legenda sepak bola ini mewakili suara para pendukung ataupun juga mungkin jurnalis olahraga. Saya mungkin juga bisa cerita, saya punya pengalaman meliput ajang Piala AFF tahun 2010. Pada saat itu masih ingat betul di benak saya bagaimana drama yang terjadi luar biasa, Indonesia versus Malaysia. Saya ke Malaysia ataupun juga ke Jakarta. Kemudian saya juga berkesempatan untuk meliput Piala AFF 2014 pada saat itu. Saat itu kita gagal tembus fase grup, Bang. Waktu itu saya ada di belakang pemain. Ke ruang ganti, saya melihat bagaimana mereka tertunduk, bagaimana mereka sedih, bagaimana mereka betul-betul putus asa seakan tidak bisa menjawab keinginan ataupun juga harapan dari para pecinta bola tanah air. Yang saya mau katakan dari pengalaman-pengalaman yang saya rasakan adalah saya tahu betul bagaimana harapan yang besar dari para pecinta sepak bola Indonesia bahwa seperti kata Bung Towel tadi, ini level Asia Tenggara, kita harus dong jadi yang terbaik di Asia Tenggara. Begitu kan? Nah, saya juga ingin cerita bahwa jangan pernah dipandang sebelah mata ajang Piala AFF ataupun juga sekarang namanya Asian Championship ini. Walaupun hanya mempertemukan negara-negara di Asia Tenggara di mana Indonesia mungkin bisa mengklaim bahwa kita soal potensi, kita soal bakat, kita soal skill mungkin jauh di atas negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Walaupun ada juga para pesaing kuat begitu. Tapi jangan sampai kemudian ini dipandang sebelah mata karena apapun bisa terjadi termasuk dramanya. Nah, drama ini kemudian yang menjadi beban, pressure bagi mental para pemain tersendiri. Saya sebenarnya Andro berharap sama seperti para pendukung timnas lainnya berharap ketika kita mengikuti ajang ini Piala AFF, wah kans kita nih untuk jadi juara. Saat kemudian kemarin kita gagal, saya tentu kecewa sama seperti yang lainnya. Tapi hitung-hitungan di atas kertas, saya sudah sama seperti Bung Toel, sudah memprediksi hal itu. Mungkin bukan prediksi ya Bung Toel, tapi setidaknya hitung-hitungan di atas kertas itu potensi besar untuk terjadi. Kenapa kemudian saya bilang gitu? Kalau soal skill, soal taktik dan segala macamnya mungkin narasumber yang lain jauh bisa lebih mengulas. Tapi saya bicara mengenai beban mental. Apakah kemudian para pemain kita yang relatif hijau, yang tidak punya jam terbang banyak untuk berlaga di ajang internasional, ini kemudian bisa kuat, bisa cukup tatak ataupun juga punya mental yang cukup firm untuk bisa mengemban beban itu, beban kerinduan para supporter kita untuk bisa menjuari Piala AFF. Nah, tekanan-tekanan yang diberikan oleh negara-negara lainnya untuk bisa menyingkirkan Indonesia ini cukup besar. Sehingga kemudian saat 2 kali 45 menit di ajang ini kita tidak hanya seperti yang saya katakan, tidak hanya bicara skill dan sebagainya, tapi bicara bagaimana kematangan, bukan hanya kematangan permainan, bukan hanya kematangan teknik, tapi juga bagaimana kematangan emosi sehingga bisa menghindarkan para pemain dari kartu merah, sehingga kemudian bisa bermain tidak hilang arah, tidak
kemudian kehilangan passing-passing yang atau akurasi passing-passing tersebut, ini sebenarnya tentukan juga dengan mental. Nah, ketika kemudian para pemain yang dipercaya, kita harus realistis, itu yang saya katakan. Nah, kalau bicara mengenai komunikasi, kalau memang awalnya tujuannya regenerasi adalah, saya pikir Bung Toel, saya pribadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan bagaimana PSSI menetapkan tujuan. Jadi PSSI mungkin punya blueprint, mau menjadikan ajang ini hanya sekedar batu loncatan saja, begitu. Artinya merelakan, sudahlah kita nggak apa-apa, nggak jadi yang terbaik di Asia Tenggara, tapi goal kita ke depannya adalah ajang internasional, Piala Dunia dan sebagainya. Itu urusan dari PSSI. Maksudnya mereka yang punya tujuan panjang ke depannya, begitu. Meskipun para pecinta bola kita menginginkan kemenangan di AFF. Ya, itu makanya itu adalah hal yang berbeda, hal yang kontra. Nah, yang saya mau katakan adalah sebenarnya bagaimana kemudian PSSI bisa mengkomunikasikan hal itu, karena ini tidak mudah. Harapan kita itu kan semua para supporter setiap ikut apapun menang, menang. Tapi jika kemudian PSSI merasa ada kemudian blueprint yang terbaik adalah melewatkan ajang ini, memberikan kesempatan ajang ini kepada para pemain totally muda, tidak menggabungkan, tidak di-mix seperti kata Bung Effendi Ghazali. Masalah kemudian nanti planningnya ini bisa berjalan dengan baik atau tidak, nah itu tentunya tergantung dengan mereka yang menjalankan dan mereka yang mencanangkan atau juga yang punya rencana seperti itu, begitu. Tapi setidaknya kalau dari segi komunikasi harusnya dikomunikasikan juga kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga harus siap, walaupun mungkin ini hal berat, tidak mudah untuk bisa menerima hal-hal seperti ini. Hanya menjadikan ajang Piala AFF sebagai ajang antara saja, dengan puncaknya sebenarnya adalah tujuannya adalah Piala Dunia dan sebagainya. Saya mau cerita juga sebenarnya hal-hal seperti ini, Bang Egy dan juga rekan-rekan semuanya. Ini sebenarnya sudah pernah saya bicara agak lebar, bukan hanya soal sepak bola. Tapi sebenarnya ada beberapa jurnalis senior, ada beberapa pengamat olahraga yang saat itu juga mengatakan bahwa sudah waktunya nih kita nggak usah memikirkan SEA Games ini sebagai tujuan utama sebagai juara. Ada hal seperti itu, ada diskusi-diskusi seperti itu, Bung Toel, begitu. Sudah waktunya kita memikirkan bahwa jadikan ajang SEA Games ini di berbagai bidang, tidak hanya sepak bola, ini sebagai tempat untuk Kawah Chandra di Muka, sebagai tempat untuk para atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga tentunya untuk bisa mendapatkan jam terbang, untuk bisa mendapatkan pengalaman dan sebagainya. Sasaran kita ke depannya adalah Olimpiade. Ada juga hal seperti itu menjadi diskusi internal. Tapi memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini berat untuk diterima oleh para supporter Indonesia. Saya hanya dari posisi tengah. Saya hanya mencoba untuk realistis dan juga menjembatani kedua sisi ini. Saya betul sama seperti Bung Toel dan sama seperti para pecinta bola lainnya, saya ingin sekali juara, tapi saya juga ingin berupaya untuk memahami bagaimana kemudian target yang diciptakan, rancangan ke depan yang diciptakan oleh PSSI. Yang saya coba ada miss di sini menurut saya adalah bagaimana kemudian dibangun komunikasi untuk mendewasakan supporter. Apakah kemudian supporter menerima rancangan ini? Sepertinya, nah, itu dia. Itu PR besar. Itu berat juga tuh harus diterima oleh para supporter, termasuk juga yang kemudian menaruh beban dan juga harapan besar kepada STY. Kita gabung lagi nanti ya, sesaat lagi. Usai jeda, tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.